Halo semuanya, sekarang kami akan mempresentasikan laporan tugas besar kami yang berjudul Implementasi Pendekatan ITSM dalam menangani insiden layanan teknologi informasi di PT MAM. Jadi sekilas tentang perusahaan PT MAM adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Dan wilayah operasionalnya itu ada di Jawa Timur serta sebagian wilayah Indonesia bagian timur. Produk yang paling terkenal itu adalah ayam biskuit. Proses bisnis utamanya dibagi menjadi tiga, yaitu distribusi produk, manajemen inventaris dan logistik, dan penjualan dan pengelolaan pesanan. Dan PT ini juga punya proses bisnis pendukung, yaitu teknologi informasi dan sistem pendukung operasional, serta hubungan dengan mitra dan vendor. Masalah layanan TI yang dialami oleh PT MAM itu ada 4. Yang pertama, downtime akibat server down. Yang kedua, lambatnya respon sistem dan kinerja infrastruktur yang kurang optimal. Yang ketiga, masalah berulang pada jaringan dan database. Serta yang keempat adalah kurangnya dokumentasi dan prosedur yang terabaikan. Solusi permasalahan layanan TI PT MAM melalui pendekatan MLTI. Untuk masalah downtime akibat server down, yang pertama itu implementasi UPS, yang kedua penggunaan disaster recovery plan, dan yang ketiga monitoring proaktif terhadap server. Kemudian solusi untuk lambatnya respon sistem dan kinerja infrastruktur yang kurang optimal, itu yang pertama ada upgrade kapasitas server dan storage, yang kedua ada penerapan load balancing, dan yang ketiga ada optimisasi database dan aplikasi. Untuk masalah berulang pada jaringan dan database, bisa dilakukan peningkatan infrastruktur jaringan, root cause analysis, dan yang ketiga proses dokumentasi yang lebih ketat. Dan untuk masalah terakhir, yaitu kurangnya dokumentasi dan prosedur yang terabaikan, bisa dilakukan penerapan knowledge management system, dilakukan penegakan prosedur operasional standar, dan dilakukan evaluasi serta feedback yang rutin. Baik, selanjutnya yaitu penerapan 4 dimensi manajemen layanan IT. Yang pertama ada organization dan people, lalu yang kedua ada information dan teknologi, kemudian yang ketiga ada partner dan suppliers, lalu yang keempat ada value stream dan proses. Kemudian pada organization dan people ini untuk peluang perbaikannya yaitu berupa struktur tim yang perlu dioptimalkan. Lalu pendekatannya kita menggunakan yang pertama yaitu pelatihan reguler dan pemahaman SOP, yang kedua knowledge sharing aktif, yang ketiga yaitu insentif untuk kepatuhan prosedur. Kemudian pada bagian information dan teknologi, di sini terdapat peluang perbaikan berupa infrastruktur server yang tidak memadai. Lalu untuk pendekatannya, kita terdapat 3, yaitu yang pertama upgrade server dan storage, yang kedua monitoring proaktif, yang ketiga yaitu load balance dan optimalisasi database. Lalu selanjutnya yaitu partners dan supplier. Di sini peluang perbaikannya berupa hubungan dengan penyedia listrik atau IT yang belum optimal. Untuk pendekatannya terdapat 3 langkah juga, yaitu yang pertama SLA lebih kuat dengan pemasok, lalu kemudian ada kolaborasi erat untuk stabilitas pasokan, lalu terdapat review rutin kinerja pemasok. Selanjutnya terdapat value streams dan proses. Untuk peluang perbaikannya itu berupa prosedur tidak terdokumentasi dengan baik. Pendekatan yang pertama berupa dokumentasi insiden yang lengkap, proses manajemen insiden berbasis ITIL, lalu yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu terdapat roadmap penyempurnaan dari sudut pandang 4 dimensi layanan khusus dimensi informasi dan teknologi, di mana roadmap ini dilaksanakan kurang lebih selama 7 minggu perkuliahan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan krisis seperti downtime server, performa sistem yang lambat, dan konektivitas jaringan yang tidak stabil yang telah menghambat produktivitas perusahaan. Disusun mulai dari penilaian dan perencanaan, peningkatan infrastruktur, implementasi monitoring non proaktif, yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi.
Yang pertama yaitu penilaian dan perencanaan dilakukan pada pertemuan minggu ke-10 berupa tahapannya itu evaluasi sistem monitoring dan rencana disaster recovery plan. Lalu yang kedua yaitu berupa peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan pada pertemuan minggu ke-10 hingga ke-13, di mana terdapat 3 tahapan atau 3 proses berupa upgrade server dan storage. Yang kedua yaitu implementasi load balance, dan yang ketiga itu berupa peningkatan infrastruktur dan jaringan. Lalu tahapan yang ketiga itu ada implementasi monitoring dan proaktif yang dilaksanakan pada pertemuan minggu ke-13 hingga ke-14. Ada 2 tahapan, yaitu yang pertama yaitu otomasi proses IT, dan yang kedua yaitu optimasi database dan aplikasi. Untuk tahap 4 ada pengujian dan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan itu ada evaluasi efektivitas dan feedback dan continuous improvement. Lalu konsep umum perbaikan layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu ada stabilitas dan keandalan infrastruktur TI, responsivitas terhadap insiden TI, dan budaya kerja yang berfokus pada peningkatan. Lalu usulan proses bisnis atau alur kerja sistem. Yang di tahap pertama yaitu penilaian dan perencanaan. Di sini ada audit teknologi, lalu evaluasi sistem monitoring, dan rencana DRP yaitu Disaster Recovery Plan. Lalu yang di tahap kedua peningkatan infrastrukturnya, ada kegiatan upgrade server dan storage, lalu implementasi load balancing, dan peningkatan infrastruktur jaringan. Di tahap ketiga ada implementasi monitoring dan proaktif. Yang pertama monitoring proaktif terlebih dahulu, lalu ada otomasi proses TI dan optimisasi database dan aplikasi. Lalu di tahap keempat pengujian dan evaluasinya, yaitu yang pertama dilakukan simulasi bencana, lalu evaluasi efektivitas dan feedback, serta continuous improvement. Untuk perbaikan yang telah dilakukan akan didemokan oleh teman saya. Lalu untuk perbaikan yang telah kita lakukan, ini ada kayak tahap 1, dan pada tahap 2, dan pada tahap 3 sendiri kita ada monitoring, mana teknologi yang kita gunakan ini adalah Python dan juga Node.js. Nah, jadi di sini teknologi ini dia akan menerima respon langsung dan dia akan menampilkan chartnya, monitoring secara real time dan juga akurat. Dan di sini sendiri juga kita lengkapi dengan machine learning di dalamnya untuk memprediksi, dan juga ada insiden reasonnya, itu alasan kenapa ini bisa mengakibatkan insiden, dan juga dia akan melakukan tindakan otomatis dari AI-nya sendiri sesuai dengan insiden reasonnya di sini. Dan hasil dari monitoring itu sendiri, datanya akan masuk ke spreadsheet. Dia akan masuk secara real time juga dan juga secara live, dimana ini sendiri juga bisa digunakan untuk kepentingan seorang data science untuk membuat model machine learning untuk kepentingan bisnis lainnya. Lalu ini ada tahap 2, itu implementasi load balancing, mana ini cara kerjanya adalah ini dia menerima respon dari server 1, namun ketika server 1 mengalami down latency atau servernya mati, dia akan otomatis akan langsung migrasi ke respon pada server kedua. Namun jika server 1 sudah kembali nyala, dia akan otomatis juga langsung ganti ke server utama, itu server 1.
Dan yang ketiga ini, yang terakhir adalah ini karena saya sudah melakukan register, yaitu ada role user dan juga admin. Ini kita akan langsung login saja. Mana user ini dia dapat melakukan pengaduan. Kita akan melakukan pengaduan. Pengaduannya ini juga sebelumnya saya juga udah melakukan pengaduan, jadi kita tos saja. Dan untuk admin, dia dapat melihat data pengaduan yang dilakukan oleh user dan dia dapat merespon balasan ini. Dan balasan tersebut juga dapat dilihat oleh user. Jadi satunya kita ganti, ada yang ganti finish dan juga proses. Ini dia langsung terganti. Ya, mungkin kurang lebih itu saja yang telah kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih.